Dr. Yunias. Dr. Yunias, Dr. Yunias, spesialis kedokteran jiwa konsultan sebagai ketua program studi subspesialis di FK UNER ya. Dr. Yunias ini juga ketua PKRS Departemen Psikiatri di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan Chief Editor Jurnal untuk Psikiatri Surabaya, FK UNER, reviewer jurnal nasional dan internasional, dan anggota tim kesehatan mental IAKMI dan YKAI. Beliau menyelesaikan S1 di kedokteran Universitas Brawijaya Malang, pendidikan spesialis kedokteran jiwa di FK UNER, dan konsultan psikiatri anak dan remaja di FK UNER, serta S3 doktoral di Universitas Airlangga. Berpraktek di Rumah Sakit Siloam dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran di Surabaya. Untuk kontak person dan emailnya, jika ada yang mau menanyakan silakan, bisa di foto dulu gitu ya Dok ya, untuk kurikulum kita. Silakan Dr. Yunias. Terima kasih Dr. Ivana. Baik, kalau pemateri kedua ini enak tinggal melengkapi ya, setelah tadi juga banyak dijelaskan pada simpul kelima. Kali ini saya akan menyampaikan ini ya, obat antidepresan yang baru, yaitu vortioxetine. Apakah vortioxetine ini bisa ya sebagai terapi ya untuk depresi? Tadi dikatakan Dr. Ivana, kalau stresornya tuh meningkat terus ya, kronis, nah itu kan bisa terjadi depresi mayor saat dewasa. Atau orang-orang dengan trauma, karena saat ini pandemi COVID. Jadi mungkin ini bisa menjadi pilihan terapi. Seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID yang berkepanjangan ini ya, sudah hampir 2 tahun, bahkan 2 tahun lebih. Kok tetap belum selesai, apalagi di beberapa daerah yang awalnya dengan adanya lockdown. Jadi semuanya itu di rumah, mengakibatkan gangguan-gangguan. Ada anak bisa terjadi cabin fever syndrome. Penelitian saya dengan Dr. Isa, cabin fever itu sangat banyak. Nah, ini ternyata tidak hanya di Indonesia. Dari penelitian yang dilakukan bulan Mei 2020 berkaitan dengan periode lockdown di Kuwait, dari 412 partisipan. Nah, ini pertanyaannya tuh dengan kuesioner demografik, pola hidupnya, dan menggunakan screening PHQ-9 dan PHQ-7 untuk menilai faktor-faktor depresi dan kecemasan. Nah, hasil yang menarik adalah walaupun mayoritas responden itu tidak mengalami gangguan mental, tetapi 32% itu keluarganya menderita ini ya, gangguan virus, terinfeksi virus COVID-19. Ternyata responden yang 4.123 tadi 30% mengalami gejala-gejala depresi sebanyak 30% dan 25%-nya mengalami gejala kecemasan. Ini dikatakan bahwa orang-orang yang telah mengalami gangguan mental sebelum pandemi itu memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan depresi pada saat pandemi. Nah, kalau orang-orang yang mengalami pada masa pandemi, lebih tinggi lagi risikonya untuk menjadi gangguan depresi mayor. Yang tak kalah pentingnya yaitu ternyata penyintas pun juga berisiko untuk terjadinya gangguan depresi. Kemungkinan karena stigma atau ketakutan akan tertular kembali, ya, atau memang dia dengan mekanisme pembelaan ego yang rendah, yang berkaitan dengan stresor-stresor yang pernah dialami di masa anak. Ini studi lagi di negara yang lain, yaitu dari 402 penyintas COVID. Ternyata 56% itu sekurang-kurangnya ada satu gejala klinis, ya, manifestasi gejala klinis
gangguan mental yang terbanyak memang yang kita jumpai di praktek klinis ini kan insomnia ya, gangguan tidur dan kecemasan. Di mana 30%-nya juga mengalami depresi dan 28% mengalami gangguan stres pasca trauma, mungkin karena kehilangan orang-orang yang dicintainya. Dan 20% itu mengalami obsesif kompulsif, mungkin karena sering cuci tangan, akhirnya yang sudah bakat OCD itu menjadi obsesif kompulsif ya. Nah, memang orang-orang yang mengalami gangguan psikiatrik sebelumnya itu menunjukkan peningkatan psikopatologisnya yang lebih tinggi dibandingkan orang yang secure ya. Jadi memang awalnya sudah insecure. Ini adalah penelitian yang kami lakukan di era pandemi COVID-19 yang sedang tinggi-tingginya di bulan Juni. Kami lakukan sampai bulan Agustus. Ternyata kecemasan-kecemasan terutama di tenaga kesehatan itu sangat tinggi ya. Namun yang menggembirakan yaitu resiliensinya itu cukup bagus. Ini mungkin berkaitan dengan di tempat kami itu ada poliklinik Pondok Surhat ya, yang diinisiasi oleh Dr. Nalini. Terima kasih Dr. Nalini. Dan saat ini juga banyak sekali pasien-pasien yang mencurahkan isi hatinya begitu ya, ventilasi ke Pondok Surhat di polipsikiatri. Nah, hasilnya resiliensinya juga cukup baik. Ini penelitiannya juga atas inisiasi dari direktur kami, yaitu Dr. Joni dan Kepala Kepegawaian Bu Florentina, ingin mengetahui kecemasan-kecemasan saat terjadinya pandemi itu seberapa banyak dan resiliensinya itu bagaimana. Nah, dampak pandemi yang berikutnya yaitu setelah juga telah diterangkan oleh Dr. Ivana tadi ya, rupanya pola pengasuhan orang tua ya, termasuk bagaimana ayah dan ibu, karena kalau ibu itu kan berkaitan dengan IQ, kalau ayah itu berkaitan dengan perilakunya. Nah, karena sekarang belajarnya lewat gadget, jadi anak-anak itu berisiko adiksi internet, ya, di mana adiksi internetnya itu ternyata cukup tinggi ya. Ini penelitian saya bersama dengan Prof. Irwanto. Berikutnya yaitu ternyata ya, adiksi internet itu juga berhubungan dengan temperamen yang negatif. Ya, itu penelitian saya dengan Dr. Irwanto juga dan dengan Mbak Dista Sari, itu salah satu SMP. Ternyata temperamennya itu banyak yang negatif. Nah, ini semuanya yang perlu perhatian khusus karena ini juga erat hubungannya dengan depresi. Ini beberapa penelitian yang menarik dan erat hubungannya dengan kondisi pandemi COVID-19. Nah, berikutnya adalah vortioxetine ya. Nah, kenapa vortioxetine ini bisa menjadi pilihan? Apakah keunggulan vortioxetine dibandingkan antidepresan jenis SSRI dan SNRI? Nah, kalau antidepresan jenis SSRI terutama bekerja di serotonin. Tetapi vortioxetine itu bersifat multimodal ya. Jadi dia bisa memperbaiki suasana hati, kognisi begitu ya, karena selain di serotonin dia juga bekerja di agonis 5-HT1A, parsial agonis 5-HT1B, dan juga antagonis di 5-HT1D, 5-HT3, dan 5-HT7 yang nanti akan saya terangkan pada slide berikut. Sedangkan SNRI bekerjanya di serotonin dan norepinefrin. Nah, sehingga dengan terapi multimodal ini diharapkan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, bagaimana vortioxetine itu bersifat multimodal? Ini karena dia bersifat mengaktifkan glutamat. Ya. Selain itu juga meningkatkan serotonin, noradrenalin, dopamin, asetilkolin, dan histamin di daerah otak tertentu, di mana neurotransmisi dopamin, noradrenalin,
histamin dan glutamat pada yang sama diatur ke bawah. Jadi fungsinya itu sangat banyak. Nah, di sini bagaimana hubungan reseptor serotonin ini memodulasi antidepresan ya, dimana kok bisa memperbaiki fungsi prokognitif. Nah, di 5-HT1A bersifat sebagai agonis rilis 5-hidroksitriptamin yang meningkatkan agonis rilis 5-hidroksitriptamin. Jadi bisa berfungsi sebagai antidepresan, memperbaiki fungsi kognitif, dan sebagai ansiolítik. Keuntungan yang didapat yaitu libido menjadi lebih baik dan kewaspadaannya lebih baik. Di 5-HT1B yang bersifat meningkatkan parsial agonis level 5-hidroksitriptamin ekstraseluler sehingga bisa memiliki keuntungan sebagai antidepresan, dan bagi para remaja itu sangat baik karena bisa menurunkan obesitas gitu ya. Sedang efeknya di 5-HT2 dan 5-HT2C bersifat antagonis. Dapat ini ya memperbaiki pola tidur dan juga bagus untuk mengontrol berat badan. Dan di 5-HT3 dan 5-HT7 juga bersifat antagonis. Ini keuntungannya bisa memperbaiki fungsi atensi pada anak-anak yang gangguan belajar, fungsi eksekutif, gangguan memori, gitu ya, dan juga meningkatkan fungsi eksekutif. Di sini juga bisa efek mual, misalnya antidepresan itu SSRI itu keluarnya mual ini keluarnya lebih rendah ya, dan juga kenaikan indeks glikemiknya juga lebih rendah. Dan bisa gembiranya karena terbanyak tadi gangguan tidur, di sini bisa menormalisasi irama sikardia sehingga fungsi tidurnya itu bisa diperbaiki. Kalau kapasitas tidurnya baik, tentu saja moodnya akan baik ya, sehingga tidak nyolot, tidak marah-marah, dan lingkungan itu akan menjadi baik. Well-being keluarga juga akan meningkat. Dr. Yunias, mohon maaf, waktunya kurang 3 menit ya, Dok. Iya, belum kok, cepat sekali. Terima kasih. Dokter Ivana yang lama tadi. Bentar. Nah, di sini oke, nggak apa-apa. Saya besarkan ya. Nah, di sini ternyata vortioxetine itu dengan dosis 20 mg per hari bisa memperbaiki beberapa gangguan. Misalnya di sini depresi mayor. Yang kedua yaitu adanya trauma-trauma masa anak. Yang ketiga bisa memperbaiki quality of life. Selain itu juga mengurangi fungsi relapse ya. Nah, di sini juga menyatakan bahwa gejala-gejala depresi seperti anhedonia ya, kita ketahui bersama kalau anhedonia itu menyebabkan social withdrawal ya, jadi gangguan fungsi sosialnya terganggu, ya reaktivitas dari mood gitu. Sehingga itu berkaitan juga kan, anhedonia ini juga berkaitan dengan trauma-trauma masa anak. Yang menarik yaitu terutama ternyata tidak hanya sexual abuse ya, dari literatur yang terbaru itu physical dan emotional abuse itu sangat erat kaitannya dengan gangguan-gangguan MDD, ADHD begitu pada masa dewasanya. Nah, memang vortioxetine ini terbukti lebih baik dibandingkan dengan antidepresan yang lain karena efeknya multimodal tadi. Nah, dikatakan dia juga dapat memperbaiki gangguan tidur dan gangguan kelemahan. Nah, ini bisa menjadikan alternatif terapi ya bagi pasien-pasien yang resisten terhadap antidepresan yang lain. Nah, ini ya, karena tadi yang pertama sangat panjang, jadi mungkin saya bagian 10 menit.
Jadi vortioxetine ini sangat bagus untuk memperbaiki pola tidur. Ya, di sini fungsinya perlu dipertimbangkan sehingga nanti hasilnya juga akan lebih baik. Nah, ini saya lewatin saja ya. Nah, di sini ternyata vortioxetine itu memiliki beberapa keunggulan, yaitu meningkatkan learning dan proses memori, meningkatkan atensi dan konsentrasi, dan juga meningkatkan fungsi kognitif dengan berjalannya yang lebih cepat, gitu ya. Nah, ini ada beberapa keuntungan dari vortioxetine, yaitu efek samping mual itu juga berkurang, ya, juga memberikan efek yang bagus begitu ya, dan efeknya lebih cepat. Terus withdrawal-nya juga lebih sedikit. Nah, sebagai ringkasan, memang pandemi COVID-19 yang berkepanjangan itu dapat mengganggu selain fisik dan juga gangguan mental. Di sini tata laksana depresi memang bersifat multimodal, ya, tidak hanya obat saja, tetapi vortioxetine dapat menjadikan pilihan antidepresan karena efek yang banyak tadi. Sekian penyajian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa menyampaikan secara lebih detail. Terima kasih. Monggo, Dokter Ivana. Katanya kurang 3 menit, aku sudah 1 menit loh. Monggo. Ya, terima kasih Dok untuk kesempatannya, untuk sharingnya. Memang waktunya keterbatasan waktu ya Dok. Jadi ya kita belajar untuk tepat waktu begitu. Ya, ini kita lanjutkan aja Dok ke Q&A. Di jam saya nanti akan selesai di 10:10. Kita masih punya 8 menit. Karena tadi saya sudah konfirmasi ke panitia begitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ringkas begitu ya Dok, secara khusus untuk Dr. Yunias. Dalam pertanyaan ini dikatakan bahwa ada yang bertanya dari Melina Gunawan di Kendari, dan juga Putu Ayu Saraswati, dan ya ini saya gabung dulu ya Dok, 2 ini ya. Dr. Yunias, selamat pagi. Ini menanyakan tentang pola asuh yang tidak sama, pola asuh yang inkonsisten di dalam sebuah keluarga. Apakah pola asuh yang keras atau tidak konsisten ini juga akan menyebabkan anak bingung dan mungkin bisa menjadi salah satu faktor resiko terjadi depresi di kemudian hari? Mohon penjelasannya.